Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 71 SD. 72. Bab 71 Xiao Dong menakjubkan. Hari berikutnya. Selasa. Hari ini adalah hari terpenting bagi Dong Suebing. Saat dia bangun, dia merasa sangat gugup. Dia turun dari tempat tidurnya dan mengambil beberapa napas dalam-dalam. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Tidak ada gunanya gugup sekarang. Dong Suebing berhenti memikirkan hasil rapat komite partai. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan ringan di dahinya untuk menenangkan diri sebelum mempersiapkan dirinya untuk bekerja. Di pintu masuk biro cabang distrik barat, Dong Suebing melihat Guo Sunji dan seorang wanita. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak mencariku di tempat kerjaku? Apa yang kamu inginkan? Kamu pikir aku bersedia datang ke sini? Anda lupa ponsel Anda. Oke. Cepat dan pergi. Guo Sunji mengambil ponselnya dari wanita itu dengan tidak sabar dan menyimpannya di sakunya. Dia kemudian melambaikan tangan pada wanita itu. Wanita ini adalah istri Guo Sunji. Dia berusia 30 tahun ketika dia menderita vitiligo. Wajah dan lehernya memiliki bercak kulit putih. Inilah mengapa Guo Sunji tidak pernah menyebut istrinya di tempat kerja. Dia juga takut istrinya datang ke tempat kerjanya. Dia merasa itu memalukan. Tetapi ketika Guo Sunji melihat sekeliling untuk melihat apakah ada rekan kerjanya yang melihat istrinya, dia melihat Dong Suebing menyeberang jalan dan berjalan melewatinya. Guo Sunji menarik wajah panjang dan berkata, "Kamu lebih awal hari ini. Tidak sedini kamu." Kebencian Dong Suebing padanya semakin dalam setelah melihat bagaimana Guo Sunji memperlakukan istrinya. Apakah kamu tahu, rapat komite partai hari ini akan membahas siapa yang akan dipromosikan menjadi wakil kepala Departemen Urusan Umum? Guo Sunji menatap Dong Suebing dengan dingin. Anak muda, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku akan menjadi pemimpin dalam 1 tahun. Saya telah menawarkan untuk merawat Anda sebagai ajudan terpercaya saya. Tapi kaulah yang menolak tawaran baikku. Apakah Anda menyesal sekarang? Sudah terlambat. Setelah perintah diturunkan, Anda akan mati. Saya akan memastikan Anda akan menyesalinya. Dong Suebing meliriknya. Kamu begitu yakin bahwa kamu akan dipromosikan? Guo Sunji dengan arogan menjawab, "Haha, menurutmu Guo Panwei akan memenangkanku? Bermimpilah." Dong Suebing mengepalkan tinjunya. Dia tidak boleh membiarkan Guo Sunji dipromosikan. Jika tidak, dia tidak akan bisa terus bekerja di sini. Kantor urusan umum. Orang-orang mulai berdatangan ke tempat kerja. Dong Suebing bisa merasakan suasana di kantor berbeda. Dia bisa merasakan ketegangan. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Guo Panwei memasuki kantor, dan dia jelas dalam suasana hati yang buruk. Dia tidak berdebat dengan Guo Sunji seperti beberapa hari sebelumnya. Dia baru saja meletakkan tas kerjanya di mejanya dan naik ke lantai atas, ke kantor kepala seksi politik Pang Bin. Guo Sunji meliriknya dengan percaya diri dan kemudian pergi ke kantor komisaris politik Zhou Guoan. Kantor komisaris politik. Kantor ini remang-remang. Tirai tebal telah menghalangi sinar matahari memasuki ruangan. Guo Sunji berdiri dengan hati-hati di sampingnya, "Paman Zhou, nanti selama pertemuan itu." Zhou Guoan yang tampak licik menyipitkan matanya dan memotongnya. "Sunji, aku telah berjanji pada ayahmu, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Jangan khawatir. Tidak akan ada masalah. Anda harus kembali bekerja, dan selama periode ini, Anda tidak boleh datang ke kantor saya. Apakah kamu mengerti?"
Pejabat pemerintah jarang mengklaim bahwa segala sesuatunya pasti akan dilakukan. Mereka akan selalu menjaga kelonggaran untuk diri mereka sendiri. Karena komisaris politik Zhou mengatakan tidak akan ada masalah, maka itu berarti dia yakin 100% untuk menyelesaikan tugas ini. Setelah mendengar ini, Guo Sunji merasa yakin dan berterima kasih padanya dengan penuh semangat. Terima kasih, Paman Zhou. Saya akan memberi Anda hadiah terima kasih setelah masalah ini selesai. Zhou Guoan tidak menyukai cara Guo Sunji menyampaikan kata-katanya. Itu terlalu langsung. Dia mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Setelah meninggalkan kantor, Guo Sunji merasa baik-baik saja. Dia berjalan kembali dengan punggung lurus dan dada membusung. Sisi lain gedung. Dong Suebing telah menerima telepon dari Suyan, memintanya untuk pergi ke kantornya. Ada pria lain di kantor wakil kepala biro cabang Suyan. Pria itu seusia Suyan dan memiliki mata yang besar. Ada beberapa helai rambut putih di sisinya, dan dia terlihat sangat waspada. Dong Suebing pernah melihat pria ini sebelumnya. Dia adalah anggota Komite Partai Biro Cabang, Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Song Souji. Dia dekat dengan Suyan. Kepala Su, Sekretaris Song. Suyan mengakui dan memberikan dokumen kepada Dong Suebing. Buat salinan dokumen ini dan kirimkan salinan aslinya ke ruang arsip. Song Souji mengamati Dong Suebing dengan tenang. Dong Suebing mengambil dokumen itu. Ya, apakah ada hal lain? Itu saja. Kembali bekerja. Setelah Dong Suebing meninggalkan kantor, Song Souji tertawa dan menggelengkan kepalanya. Itu adalah Xiao Dong yang kamu bicarakan. Anda benar-benar ingin mendorongnya untuk mengambil alih posisi wakil kepala kantor urusan umum. Anda harus tahu bahwa komisaris politik Zhou sedang memikirkan seorang calon, dan itu hampir diputuskan secara internal. Akan sulit untuk berubah. Suyan merapikan rambutnya. Saya tidak berharap untuk memenangkan komisaris politik Zhou, tetapi saya hanya ingin mencoba. Song Souji tersenyum. Bagus. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengucapkan beberapa kata bagus. Tapi aku tetap harus bertanya padamu. Orang yang Anda pilih ini tampaknya agak terlalu biasa. Dia masih sangat muda, tidak berpengalaman, dan sepertinya tidak bisa memimpin. Aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Suyan perlahan menyesap teh dan tersenyum. Lagu lama, kamu tidak bisa menilai Xiao Dong berdasarkan penampilannya. Oh, kata Song Souji. Beritahu aku tentang itu. Suyan berbicara perlahan. Kamu seharusnya mendengar apa yang dilakukan Xiao Dong setelah dia bergabung dengan kantor urusan umum. Haha, kamu adalah seorang atlet ketika kamu masih muda, dan kamu juga seseorang yang berani. Tapi Old Song, kami berdua telah melihat api yang mengamuk di kantor Li King. Jika Anda adalah diri Anda yang lebih muda hari itu, apakah Anda berani berlari ke kantor untuk mengambil dokumen? Song Souji tetap diam. Suyan melanjutkan, tapi Xiao Dong berani, dan dia bisa mengambil dokumennya. Song Souji mengangguk. Anda seharusnya sudah mendengar tentang pertandingan sepak bola beberapa hari yang lalu. Penjaga gawang kami cedera saat injury time, dan lawan kami mendapat penalti. Dalam situasi itu, siapa yang berani mengklaim bahwa dia yakin bisa menyelamatkan tendangan penalti itu? Suyan meletakkan cangkir tehnya. Tapi Xiao Dong berani mengklaim bahwa dia akan menyelamatkan tendangan penalti dan dia benar-benar menyelamatkannya. Setelah berhenti sejenak, Suyan melanjutkan. Pertandingan berikutnya pada hari berikutnya adalah pertandingan yang sulit. Di 2 menit terakhir, salah satu pemain kami cedera, tetapi tidak ada pemain pengganti lagi. Cabang kami akan memainkan 8 pertandingan tanpa 1 kemenangan. Saat itu, bahkan para pemain bintang Liga Inggris itu tidak bisa berbuat apa-apa.
Tapi Xiao Dong masuk ke lapangan dan mencetak gol kemenangan di detik terakhir. Song Souji tertawa. Dari apa yang kamu katakan, Xiao Dong ini benar-benar mampu. Dia bahkan lebih menakjubkan dari itu. Su Yan mengetuk meja dengan ujung jarinya. Hari itu, saya pergi ke biro kota untuk rapat, dan saya bertemu dengan seorang teman lama. Kami mengobrol singkat, dan kami berbicara tentang turnamen sepak bola. Tapi saat aku menyebut nama Xiao Dong, temanku juga mengenalnya. Dia adalah salah satu pewawancara untuk Xiao Dong, dan dia memberitahu saya apa yang terjadi selama wawancara. Itu adalah cerita yang luar biasa. Song Souji bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi? Su Yan berhenti sebentar dan kemudian membuka pintu kantor. Ada suara langkah kaki di luar, dan seorang anggota staf berjalan melewati kantor membawa beberapa dokumen. Setelah anggota staf berjalan lewat, Su Yan menutup pintu dan melihat Song Souji yang bingung. Lagu tua, orang yang baru saja berjalan lewat. Ada yang inget bajunya warna apa? Apa desain baju itu? Dan apa desain dan warna sepatunya? Song Souji tercengang. Apa maksudmu? Tidak. Saya hanya ingin melihat apakah Anda dapat mengingat detail itu. Yanzi, apakah kamu bercanda denganku? Anda bahkan tidak menyuruh saya untuk memperhatikan detail itu, dan perhatian saya barusan juga bukan pada orang itu. Su Yan kembali ke tempat duduknya. Inilah mengapa saya mengatakan Xiao Dong luar biasa. Selama wawancaranya, pewawancara utama mencoba mempersulitnya, dan dengan sengaja menanyakan pertanyaan yang sama dengan yang saya ajukan kepada Anda. Tapi coba tebak, 3 orang walk pas pada hari itu. Xiao Dong tidak hanya mengingat warna baju dan desain mereka. Dia bahkan ingat pola desain, kalung, apakah sepatu itu kotor, bahkan warna tali sepatunya. Song Souji mengerutkan kening. Bagaimana ini mungkin? Su Yan tersenyum. Saya juga merasa itu tidak mungkin, tetapi itu adalah kebenarannya. Xiao Dong benar-benar melakukannya. Ada periode keheningan di ruangan itu. Shu Yan memandang Song Souji. Sekarang, apakah kamu masih menganggap Xiao Dong biasa-biasa saja? Saya pikir dia terlalu luar biasa. Bab 72 rapat komite partai dimulai. Hanya terdengar suara mesin fotokopi di kantor urusan umum. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Tan Limei terus melihat jam, dan dia menoleh ke Dong Suebing dan Zhuangzi. Dia melambaikan arlojinya. Saat itu jam 10 pagi. 10:05 lalu menetap Go Penwei dan Go Shenji. Jantung Dong Suebing berdegup kencang. Biarkan takdir yang memutuskan. Lantai 5, ruang pertemuan nomor 1. Rapat komite partai cabang dimulai. Sinar pagi bersinar melalui jendela ruang pertemuan, dan ada beberapa vas bunga di ruangan itu. 10 anggota komite semuanya tiba di ruang rapat. Kepala Biro Cabang Yan Liang duduk di kepala meja. Anggota lainnya duduk di sisinya. Komisaris Politik Zhou Guoan, Wakil Komisaris Politik Li Mingyu, Wakil Komisaris Politik Cheng Haimei, Wakil Kepala Biro Cabang dan Direktur Departemen Urusan Umum Su Yan, Kepala Bagian Politik Pang Bin, Wakil Kepala Biro Cabang Zhao Jinsi, Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Song Souji, Wakil Biro Cabang Liu Hua dan Wakil Biro Cabang Yang Yizong. Peringkat ini sesuai dengan pentingnya posisi mereka. Itu tidak sesuai dengan senioritas mereka. Misalnya, Wakil Komisaris Politik Li Mingyu dan Wakil Komisaris Politik Cheng Haimei berada di atas Kepala Seksi Politik Pang Bin karena pengalaman dan masa kerja mereka. Namun dalam hal otoritas, Pang memiliki pengaruh yang lebih besar. Setelah semua anggota duduk, Yan Liang berdeham. Xiao Lu, yang bertugas membuat notulen rapat, menutup pintu yang berat dan duduk di sudut dengan pena dan kertas.
Ada banyak hal dalam agenda hari ini. Pertama, Yan Liang tidak seperti pemimpin lainnya di mana mereka akan mulai berbicara tentang betapa hebatnya partai atau kebijakannya. Dia bukan orang yang suka membuang waktu. Dia adalah orang yang langsung dan lurus ke depan. Belum lama ini, pembongkaran area Yuanmeng telah membersihkan deretan rumah di depan cabang kami. Umpan balik dari lapangan adalah bahwa biro kami menjadi terlalu terbuka, dan tidak cocok bagi petugas intelijen kami untuk masuk. Bagaimana menurut kalian semua? Yang Yizong adalah yang pertama berbicara. Saatnya kita pindah ke tempat baru. Bangunan-bangunan ini sudah berumur puluhan tahun. Di mana kita bisa pindah? Wakil Komisaris Politik Li Mingyu bertanya. Ini akan memakan waktu lama sebelum kita dapat menemukan lokasi yang cocok. Tata letak gedung baru juga menjadi masalah lain. Tidak mudah untuk pindah ke tempat baru. Anda juga perlu melihat masalah keamanan. Saya pikir kita harus melaporkan ini ke biro kota dan melihat apakah mereka bisa melakukan sesuatu ke area di depan cabang kita. Akan lebih baik jika kita tidak perlu bergeser. Para anggota mulai mendiskusikan masalah ini. Yan Liang tidak mengatakan apa-apa. Dia mendengarkan diskusi sebentar sebelum melihat Su Yan. Kepala Su, ini berada di bawah yurisdiksi Anda. Bagaimana menurut Anda? Su Yan tersenyum dan melihat ke atas. Kepala yang benar. Bangunan cabang kami saat ini terlalu tua dan usang. Perbaikan diperlukan di mana-mana. Jika kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk pindah ke gedung baru, saya pasti akan setuju. Tapi faktor krusialnya adalah dana. Anggaran cabang kami ketat, dan ini, Yan Liang mengangkat tangannya untuk menghentikan Su Yan. Ini merupakan masalah penting. Kami akan menemukan cara untuk mengumpulkan dana. Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Kita harus fokus pada apakah kita harus pindah ke lokasi baru. Yan Liang berhenti sejenak dan melanjutkan. Mereka yang mendukung perpindahan angkat tangan. Yan Liang mengangkat tangannya, dan anggota komite lainnya juga mengangkat tangan kecuali Wakil Komisaris Politik Li Mingyu dan Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Song Souji. Mereka menentang saran ini. Oh, Liu Hua memberikan suara abstain. Dia melihat ke bawah selama ini dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jadi, subjek ini disetujui. Yan Liang melanjutkan, selanjutnya. Sebenarnya, komite partai harus memiliki jumlah anggota ganjil untuk mencegah situasi di mana ada jumlah suara yang sama di kedua belah pihak. Tapi di Biro Cabang Distrik Barat, ada wakil kepala Liu Hua. Orang yang akan memberikan suaranya pada setiap masalah. Anggota lainnya sudah terbiasa dengan ini. Mereka semua memperlakukan komite ini dengan 9 anggota. Ini juga alasan mengapa setelah Yang Yizong dipindahkan, komite tidak melapor ke petinggi untuk menambah jumlah anggota. Isu berikutnya tidak perlu voting. Setelah beberapa diskusi, hampir setiap anggota berada di halaman yang sama dan memiliki pendapat yang sama. Isu berikutnya, 5 suara setuju, 4 suara menentang dan 1 suara abstain. Isu berikutnya, 9 suara setuju dan 1 suara abstain. Isu berikutnya, 7 suara setuju, 2 menentang dan 1 suara abstain. Sebagian besar pimpinan komite tidak suka menggunakan suara untuk memutuskan. Itu akan membuat pemimpin terlihat seperti dia tidak bisa mengendalikan orang-orangnya. Tapi gaya kepemimpinan Yan Liang berbeda. Dia adalah orang yang adil dan suka berlaku adil kepada orang lain. Inilah sebabnya mengapa selama satu anggota tidak setuju dengan anggota lainnya, dia akan meminta anggota untuk memilih untuk memutuskan bagaimana masalah ini harus ditangani. Selanjutnya adalah masalah personel. Ketua Pang, Yan Lain dan anggota lainnya membalik ke halaman terakhir dokumen di depan mereka. Pang Bin pendek dan gemuk.
Ketika dia mendengar kepala Yan memanggilnya, dia langsung berkata, "Beberapa waktu lalu, Wakil Kepala Kantor Urusan Umum Zhou Changchun pensiun dini karena kesehatannya, dan setelah beberapa pengamatan, kami telah mendaftarkan 3 calon untuk menggantikannya. Kantor Urusan Umum Guo Panwei, Kantor Urusan Umum Guo Sunji dan Kantor Urusan Umum Dong Suebing." Yan Liang mengangguk. "Informasi dari 3 kandidat ada di depan Anda. Mari berdiskusi. Penunjukan personel adalah masalah sensitif. Ini karena ada banyak faktor politik kantor di dalamnya, dan sebagian besar pertempuran adalah karena ini." Semua anggota membaca dokumen dengan cermat. Sebenarnya, mereka semua sudah membaca dokumen sebelum pertemuan. "Aku akan mulai dulu." Pang Bin duduk tegak, dan perutnya yang besar menekan meja rapat. Wakil Kepala Biro Umum memegang peranan penting. Sebagian besar dokumen dan hal-hal lain harus melewati sana. Jadi, saya merasa bahwa wakil kepala ini pasti seseorang yang berpengalaman. Guo Panwei telah berada di kantor urusan umum selama 7-8 tahun. Dia lebih senior dari Guo Sunji dan Dong Suebing. Dia juga pekerja keras dan berpengalaman. Saya percaya dia bisa memimpin kantor urusan umum ke tingkat berikutnya. Yan Liang mengangguk tetapi tidak mengungkapkan pendapat apapun. Setelah Pang Bin selesai, dia melirik wakil komisaris politik Cheng Haimei. Dia tahu Pang Bin sedang menunggunya untuk berbicara dan mendukung sarannya. Tapi Cheng Haimei pura-pura tidak melihatnya, dan dia menatap meja tanpa noda di depannya. Pang Bin mengerutkan kening. Pelacur ini telah berjanji akan mendukung kandidatnya beberapa hari yang lalu. Tapi beberapa hari ini, sikapnya telah berubah. Pang Bin tahu Cheng Haimei telah berubah pikiran dan dibeli oleh wakil komisaris politik Zhou. Apakah dia mengubah pendiriannya untuk membiarkan keponakannya mendapatkan transfer? Pang Bin dapat memberitahu wakil komisaris politik Zhou bertekad untuk membiarkan rakyatnya mendapatkan posisi ini. Tampaknya bahkan dengan dukungan kepala Yan, suara Guo Panwei tidak akan cukup. Zhou Guoan sedang duduk di sana dengan percaya diri sambil meminum tehnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.